Ini di sebelah saya sudah ada seorang ibu yang cantik. Ibu suka warisan nggak, Bu? Suka ya Bu ya, Pak ya? Suka dapat warisan? Insya Allah. Suka. Nah, ini ngomong-ngomong soal warisan, warisan itu kan sesuatu yang ditinggalkan. Betul. Ibu nih sahur ada di sini, yang ditinggalin di rumah apa nih, Bu? Jangan-jangan masak opor, opornya lupa dimatiin lagi kompornya. Bener juga ya? Bener juga. Enggak Kak. Betul. Udah ada yang ditinggalin Sudah di ada yang rumah ya ditinggalkan. untuk sahur ya? Betul. Oke, kalau di rumah ada yang untuk sahurnya, yang dibawa ke sini apa kira-kira nih kalau boleh tahu nih? Yang bawa ke sini adalah lemper ya Bu tadi pada makannya. Dijawab serius. Ibu, tema kita mengenai warisan. Ada yang ingin ditanyakan nggak berkaitan dengan tema? Sebelum diajukan pertanyaannya, kita ucapkan selamat datang dulu ustadz-ustadz kita, guru-guru kita. Ada Ustadz Abdul Somad dan juga ada Babe Haikal. Assalamualaikum Ustadz dan juga Babe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita semua nih, tema kita mengenai warisan. Cuman di awal perjumpaan sepertinya kita langsung mendapatkan pertanyaan dari seorang ibu yang kelihatannya galau mengenai hal ini nih, Babe dan Ustadz. Silakan Ibu, pertanyaannya seperti apa? Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Soraya dari Hijabermans Community, Tangerang Selatan. Mengenai tema tersebut, saya mau sedikit curhat nih Mas, Pak Ustadz. Ya. Yang mana mengenai warisan. Mungkin bisa dengan Ustadz Abdul Somad? Ya, silakan pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah gini Pak Ustadz. Saya mempunyai 6 bersaudara. Saya mempunyai kakak nomor 2 perempuan Ya. yang sudah menikah, mempunyai anak 2 laki-laki. Yang mana beliau, Allah lebih sayang pada beliau. Pertama kakak saya dipanggil Allah. Setahun kemudian suaminya. Setahun kemudian anak pertamanya yang belum menikah. Umur 25 tahun. Yang kedua baru saja meninggal 2019. Jadi 2019 3 orang Allah memanggilnya. Itu satu keluarga. Satu keluarga. Satu. Insya Allah. Dan beliau mempunyai harta yang dititipkan. Yang mana kami bersaudara mempercayakan saya untuk mengelola harta tersebut. Saya takut, khawatir. Karena apa? Takut saya tidak bisa menjalankan amanah. Jadi saya mohon saran dan apa yang saya harus lakukan Ustadz. Karena semua itu saya tahu akan dipertanggungjawabkan nanti. Walaupun sekecil apapun. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Neneng ini mendapatkan titipan untuk bertanggung jawab mengelola warisan yang ditinggalkan begitu ya. Iya, betul, Mas. Dan ada kekhawatiran gimana mengelolanya supaya tetap amanah. Betul Mas. Mau dipercayakan kepada saya? Ustadz Abdul Somad saja. Oh, oke baik, Ibu Neneng terima kasih banyak. Terima kasih, Boleh Mas. kembali ke tempatnya. Nah Ustadz ini ada mengenai pertanyaan dititipi warisan. Tapi ya ada kekhawatiran tidak amanah bagaimana mengelolanya sesuai dengan syariat. Nah mungkin kita mulai dari Ustadz Abdul Somad, mohon berkenan menjawab pertanyaan dari kegelisahan Ibu Neneng. Mohon izin Babe. La haula wala quwata illa billah. Tuan Guru. Baik. Ibu Neneng. Ibu Neneng punya saudara kandung sebanyak 6 orang. 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian salah satu dari saudari Ibu Neneng ini, seorang perempuan, punya seorang suami, menikah dengan laki-laki, yaitu Bapak Edward, Bapak E. Hasil pernikahan saudari Ibu Neneng dengan Bapak E lahirlah seorang anak laki-laki, seorang anak. Ternyata ditakdirkan Allah, Bapak E meninggal, istrinya meninggal, lalu anaknya juga meninggal. Semestinya ketika ibu nomor 6 meninggal, saudari Ibu Neneng ketika meninggal, maka harta saudari Ibu Neneng tadi dibagi. Suaminya mendapat 1/8 karena ada anak. Lalu kemudian sisanya kalau anaknya laki-laki maka semua habis asobah untuk anak. Tapi ternyata karena dalam setahun itu mungkin menunggu, lalu kemudian tidak dibagi,
Maka sekarang harta ini ada harta saudari ibu neneng dan saudari bapak E. Sementara ahli waris ibunya, bapak mereka, orang tua mereka sudah tidak ada. Maka harta bapak E dibagikan kepada saudara-saudaranya yang ada di kampung halaman. Saudara bapak E punya harta dibagikan kepada saudara-saudaranya. Sedangkan ibu, saudari ibu neneng punya harta. Hartanya dibagikan kepada 5 ahli waris. 1, 2, 3, 4, 5. Cara pembagiannya bagaimana? Lizzakari mislu hazil unsayain. Lizzakari mislu hazil unsayain. Saudara laki-laki 2 kali bagian perempuan. Laki-laki, jadi kalau laki-laki dapat 50, maka yang perempuan dapat 25. Dia bagi. Karena ahli waris yang lain tak ada. Ayah tak ada, ibu tak ada, anak tak ada, hanya tunggal. Nah, bagaimana dengan ini? Kan harta mereka ini berdua nih. Harta mereka ini berdua. Oleh sebab itu, maka dibagi dulu siapa yang duluan meninggal. Suami duluan meninggal. Maka istri mendapat harta 1/8. Karena ada anak. 1/8 dari total harta suami. Dibagi dulu. Menjadi milik dia. Kemudian ada harta bawaan dia. Apakah dia misalnya perempuan wanita karir atau dia dapat harta warisan. Jadi ada harta bawaan yang milik dia pribadi, ada harta warisan dari almarhum suami. Sisanya yang punya suami dibagikan kepada keluarga bapak almarhum Edward. Lalu sisa ini dibagikan semua. Setelah dibagikan semua harta milik masing-masing, habis. Tapi ternyata keluarga ini adalah keluarga yang mampu. Lalu mereka mengatakan, harta yang kami dapat ini, harta almarhum, lalu kita kumpulkan bersama, kita buat sekolah tahfiz Al-Quran. Ibu neneng saja yang mengaturnya sebagai koordinatornya. Baru bisa dilakukan. Tapi kalau harta ini bulat-bulat diambil tanpa dibagi. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menggunakan hukum Allah, maka dia termasuk orang yang kafir. La ta'tadu, jangan kamu melampau batas. Banyak orang berpikiran kalau untuk hukum sholat saya ikut Islam. Kalau untuk puasa saya ikut Islam. Kalau untuk zakat saya ikut Islam. Tapi kalau untuk harta warisan saya bisa atur sendiri. Kita disuruh ya ayyuhalladzina amanu dukhulu, masuklah kamu ke dalam agama Islam fisilmi kafah. Dan di antara yang paling detail dalam Al-Qur'an adalah masalah harta. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu hai para suami dapat setengah dari harta istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Kalau ternyata ada anak maka kamu dapat 1/4. Walahunna rubu'u illam yakul lakum walad. Istri mendapat 1/4 kalau ada anak, tidak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu. Kalau ada anak maka kamu mendapat 1/8. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Yusikumullahu fi auladikum, anak-anak kamu lidzakari mithlu hadzil unsayain. Maka yang perlu kita pesankan kepada anak-anak kita adalah kalau aku mati nanti kamu bagikan harta ini menurut hukum faraid, menurut hukum mawaris, menurut hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pentingnya kita wasiatkan, kita pesankan, kita masukkan anak-anak kita ke sekolah agama. Kesimpulannya, kalau memang ibu menjadi koordinator pengurus harta warisan ini, dibagi dulu semua. Setelah dibagi, milik Pak almarhum Edar, milik almarhumah, milik ini semua, dibagi semua. Kemudian mereka menyerahkan, barulah boleh. Kalau tidak, maka ini masih harta musyarakah, harta berkongsi, harta bersama. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari makan haram, insyaallah. Amin, insya Allah. Terima kasih Ustadz Abdul Somad. Dan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Neneng ya, semakin jelas. Dan memang mengenai masalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang